Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memutuskan untuk mengadakan acara open house di Istana Merdeka dalam rangka merayakan Idul Fitri 2025. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan, termasuk keinginan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, pejabat negara, dan tamu-tamu penting. Prabowo yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ingin menjadikan momen Lebaran sebagai ajang kebersamaan dan kehangatan nasional. Titik turut berperan aktif dalam merancang konsep acara. Ia ingin memastikan bahwa suasana Lebaran kali ini mencerminkan kebersamaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Persiapan mulai dilakukan dengan mengatur daftar tamu, protokol acara, hingga menu makanan khas Lebaran yang akan disajikan. Diskusi mengenai acara ini berlangsung cukup panjang. Prabowo dan Titik ingin memastikan bahwa semua aspek acara sudah dipersiapkan dengan baik, mulai dari tata letak ruang tamu, jalur masuk para tamu, hingga pengaturan jadwal agar acara tetap kondusif. Mereka berdua sangat detail dalam menyusun perencanaan ini. Selain itu, mereka juga melibatkan tim protokol kepresidenan untuk mengatur skenario kedatangan tamu agar tidak terjadi antrean panjang. Acara ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi ajang menunjukkan bahwa kepemimpinan Prabowo tetap dekat dengan rakyatnya. Persiapan ini juga mencakup pembagian tugas kepada panitia yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk staf kepresidenan, relawan, serta keluarga besar Prabowo dan Titik. Semua pihak bekerja sama demi kesuksesan acara yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang kental. Salah satu tantangan utama dalam perencanaan ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara eksklusivitas tamu undangan dan keterbukaan bagi masyarakat umum. Prabowo dan Titik ingin semua lapisan masyarakat bisa merasakan suasana Lebaran di Istana Merdeka tanpa ada perbedaan perlakuan. Media juga akan memiliki peran penting dalam acara ini. Tim komunikasi kepresidenan sudah mulai menyusun strategi untuk menyiarkan acara secara langsung agar masyarakat yang tidak dapat hadir tetap bisa merasakan suasana open house ini melalui siaran televisi dan media sosial. Tidak hanya itu, Prabowo juga ingin memastikan bahwa acara ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar perayaan. Ia ingin memberikan pesan kuat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam momen yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, konsep acara akan dikemas dengan nuansa kebangsaan yang kuat. Malam sebelum Lebaran, Prabowo dan Titik duduk bersama di ruang kerja Istana Merdeka, meninjau kembali seluruh rencana. Mereka berdua merasa puas dengan persiapan yang telah dilakukan dan berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar serta meninggalkan kesan mendalam bagi para tamu yang hadir. Sebagai bagian dari tradisi open house, Prabowo dan Titik ingin menyajikan hidangan yang menggugah selera. Mereka mengundang chef-chef terbaik untuk menyusun menu yang mencerminkan keberagaman kuliner Nusantara. Menu utama mencakup opor ayam, rendang, ketupat, sate padang, serta berbagai jajanan khas Lebaran seperti nastar, kastengel, dan kue putri salju. Selain itu, Prabowo juga meminta agar tersedia menu tradisional dari berbagai daerah untuk menghormati tamu dari seluruh penjuru negeri. Diskusi mengenai menu berlangsung cukup intens. Titik mengusulkan untuk menambahkan beberapa menu khas dari daerah-daerah yang belum banyak dikenal luas, seperti bubur basang dari Sulawesi dan sambal goreng ati dari Jawa Timur. Prabowo menyetujuinya karena ingin menciptakan nuansa Nusantara yang lebih kuat dalam acara ini. Untuk memastikan kualitas hidangan, Titik secara pribadi mengunjungi dapur istana untuk mengecek bahan-bahan yang akan digunakan. Ia berbicara langsung dengan para chef dan memastikan bahwa setiap hidangan dibuat dengan standar terbaik. Selain makanan utama, minuman yang akan disajikan pun mendapat perhatian khusus. Es cendol, wedang jahe, dan kopi khas Toraja menjadi beberapa pilihan minuman yang akan tersedia. Semua disiapkan dengan tujuan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para tamu. Menu yang beragam ini juga diharapkan dapat mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Setiap hidangan memiliki cerita dan filosofi masing-masing yang menggambarkan nilai kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Prabowo sendiri memiliki menu favorit,
yaitu nasi liwet Solo yang akan disiapkan secara khusus. Ia ingin menyajikan hidangan ini untuk tamu-tamu penting dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada budaya Jawa yang kental dalam keluarganya. Salah satu hal menarik dalam persiapan ini adalah keterlibatan beberapa UKM kuliner yang diberikan kesempatan untuk turut serta dalam penyediaan makanan. Ini adalah bagian dari inisiatif Prabowo untuk memberdayakan pengusaha kecil agar mendapatkan eksposur lebih luas. Beberapa hari sebelum acara, tim dapur istana melakukan uji coba menu. Prabowo dan Titik mencicipi setiap hidangan dan memberikan masukan. Mereka ingin memastikan bahwa semua makanan yang disajikan benar-benar memiliki cita rasa terbaik. Dengan semua persiapan yang matang, Prabowo dan Titik yakin bahwa jamuan makan dalam acara open house ini akan menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat para tamu merasa terhormat dan dihargai. Menjelang hari pelaksanaan open house, Prabowo dan Titik menyadari bahwa keamanan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Sebagai presiden, Prabowo harus memastikan bahwa acara berjalan dengan tertib tanpa hambatan. Oleh karena itu, tim keamanan kepresidenan mulai menyusun rencana detail untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Pas Pampres bekerja sama dengan kepolisian dan TNI dalam mengatur sistem pengamanan. Beberapa pos penjagaan ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar Istana Merdeka untuk mencegah potensi gangguan. Teknologi pemantauan canggih juga digunakan untuk memastikan keamanan maksimal. Salah satu tantangan dalam pengamanan acara adalah jumlah tamu yang cukup besar. Selain para pejabat negara, ada juga masyarakat umum yang diundang untuk hadir. Oleh karena itu, sistem antrean dan pemeriksaan harus dibuat seefisien mungkin agar tidak menghambat jalannya acara. Titik secara pribadi berdiskusi dengan tim protokol kepresidenan untuk memastikan bahwa setiap tamu mendapatkan pengalaman yang nyaman saat menghadiri acara ini. Ia ingin suasana tetap hangat dan tidak kaku, meskipun ada prosedur keamanan yang ketat. Prabowo, yang terbiasa dengan strategi dan taktik militer, turut memberikan masukan mengenai pengaturan lapangan. Ia menekankan pentingnya kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario, termasuk jika terjadi keadaan darurat. Selain keamanan fisik, aspek kesehatan tamu juga menjadi perhatian. Mengingat banyaknya orang yang akan berkumpul, tim medis disiagakan di beberapa titik dengan fasilitas yang memadai. Ambulans dan tenaga medis juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi darurat. Prabowo ingin memastikan bahwa para tamu dapat menikmati acara tanpa merasa tertekan oleh pengamanan yang berlebihan. Oleh karena itu, ia meminta agar pasukan keamanan tetap bersikap ramah namun tetap waspada dalam menjalankan tugas mereka. Diskusi mengenai protokol acara terus berlangsung hingga malam sebelum acara. Prabowo dan Titik mengadakan rapat final dengan seluruh panitia untuk memastikan bahwa semua pihak sudah memahami tugas masing-masing. Mereka berdua ingin acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan kesan mendalam bagi para tamu. Dengan semua persiapan ini, Prabowo dan Titik merasa lebih tenang. Mereka optimis bahwa acara open house di Istana Merdeka akan menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan bagi semua yang hadir. Sejak awal perencanaan, Prabowo dan Titik sudah memiliki daftar tamu yang akan diundang. Selain para pejabat tinggi negara, mereka juga mengundang tokoh masyarakat, ulama, duta besar negara sahabat, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu tujuan utama dari open house ini adalah untuk memperkuat hubungan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, Prabowo memastikan bahwa tamu yang diundang berasal dari berbagai latar belakang politik, sosial, dan budaya. Ia ingin menunjukkan bahwa Idul Fitri adalah momentum untuk bersatu dan saling memaafkan. Titik, yang memiliki jaringan luas di berbagai kalangan, turut membantu dalam menyusun daftar tamu. Ia memastikan bahwa tokoh-tokoh dari berbagai daerah juga mendapat undangan agar acara ini benar-benar mencerminkan keberagaman Indonesia. Selain tokoh nasional, beberapa tamu dari luar negeri juga diundang untuk menghadiri acara ini.
Duta besar dari negara-negara sahabat menyambut baik undangan ini karena melihatnya sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia. Agar suasana tetap nyaman dan tidak terlalu formal, Prabowo meminta agar acara dikemas dengan santai. Tidak ada aturan berpakaian yang terlalu kaku, asalkan tetap sopan dan menghormati suasana Lebaran. Masyarakat umum juga diberikan kesempatan untuk hadir melalui sistem pendaftaran terbuka. Panitia telah menyiapkan mekanisme agar mereka yang ingin berpartisipasi bisa mendapatkan akses ke acara ini tanpa hambatan. Salah satu tamu yang menjadi perhatian adalah para veteran dan pejuang kemerdekaan. Prabowo ingin memberikan penghormatan khusus kepada mereka dengan menyediakan tempat duduk istimewa dan sesi khusus untuk berbincang langsung. Di samping itu, anak-anak yatim dan kaum duafa juga tidak dilupakan. Mereka diundang untuk merasakan kebahagiaan Lebaran di Istana Merdeka, lengkap dengan pemberian santunan dan hadiah spesial. Dengan daftar tamu yang begitu beragam, Prabowo dan Titik berharap acara ini benar-benar mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi esensi dari perayaan Idul Fitri. Istana Merdeka mulai dipersiapkan untuk menyambut para tamu dengan dekorasi khas Lebaran yang elegan dan penuh makna. Tim dekorasi bekerja tanpa henti, memastikan setiap sudut istana terlihat indah dan berkesan. Titik secara langsung mengawasi pemilihan warna dan elemen dekorasi. Ia memilih nuansa putih dan emas sebagai warna utama, melambangkan kesucian dan kebersamaan. Karpet merah yang membentang di pintu masuk semakin menambah kesan megah. Di berbagai sudut, ditempatkan bunga-bunga segar, terutama mawar putih dan melati, yang memberikan aroma khas yang menenangkan. Lampu-lampu hias dipasang dengan pencahayaan lembut agar menciptakan suasana hangat. Prabowo ingin ada sentuhan budaya Nusantara dalam dekorasi, maka panitia menghadirkan ornamen khas dari berbagai daerah, seperti ukiran Jepara, kain songket Palembang, dan batik Jawa. Bagian Taman Istana Merdeka juga tidak luput dari perhatian. Air mancur diperbaiki dan diperindah dengan pencahayaan yang memukau, menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan bagi tamu yang ingin bersantai di area luar. Sebuah panggung kecil didirikan di salah satu sisi istana untuk menampilkan pertunjukan seni budaya. Musik gamelan dan tarian tradisional akan menjadi hiburan bagi para tamu, menambah kehangatan suasana Lebaran. Selain dekorasi fisik, atmosfer spiritual juga dihadirkan dengan diputarnya lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat di latar belakang. Ini memberikan nuansa religius yang khusyuk namun tetap nyaman bagi semua tamu. Para staf yang bertugas juga mendapatkan pengarahan khusus tentang bagaimana mereka harus melayani tamu dengan keramahan dan kesopanan. Mereka dibekali dengan seragam khusus yang mencerminkan nuansa Lebaran. Dengan segala persiapan ini, Prabowo dan Titik berharap setiap tamu yang datang akan merasa seperti berada di rumah sendiri, merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan. Lebaran tidak lengkap tanpa hidangan khas yang menggugah selera. Prabowo dan Titik ingin memastikan bahwa makanan yang disajikan di Istana Merdeka mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia. Tim chef kepresidenan mulai menyusun menu jauh-jauh hari. Hidangan utama tentu saja ketupat dengan opor ayam dan rendang, yang menjadi favorit Prabowo sejak kecil. Ditambah dengan sambal goreng ati dan kerupuk udang sebagai pelengkap. Titik ingin ada variasi menu dari berbagai daerah, sehingga beberapa makanan khas seperti gulai kambing khas Padang, soto Betawi, dan ayam taliwang dari Lombok juga dimasukkan dalam daftar. Untuk makanan penutup, disiapkan berbagai kue tradisional seperti nastar, kastengel, dan putri salju. Tidak ketinggalan es campur dan kolak pisang untuk menyegarkan para tamu. Minuman yang disajikan pun beragam, mulai dari wedang jahe, teh tarik, hingga es kelapa muda. Semua dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas terbaik. Prabowo meminta agar ada menu khusus bagi tamu yang memiliki preferensi makanan sehat atau vegetarian. Oleh karena itu, tim chef juga menyiapkan pilihan seperti salad buah segar dan sayur asem tanpa daging. Sebagai bentuk kepedulian, makanan yang tidak habis akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program sosial.
Hal ini sejalan dengan semangat berbagi di hari yang penuh berkah ini. Para tamu juga diberikan kesempatan untuk membawa pulang bingkisan makanan khas Lebaran sebagai kenang-kenangan. Setiap bingkisan dikemas dengan rapi dan berisi kue-kue khas serta kartu ucapan dari Presiden dan Ibu Negara. Dengan persiapan kuliner yang begitu matang, Prabowo dan Titik yakin bahwa setiap tamu akan merasa puas dan menikmati hidangan dengan penuh kebersamaan. Pada hari yang dinanti, Istana Merdeka dipenuhi dengan suasana semarak. Para tamu mulai berdatangan sejak pagi, mengenakan pakaian terbaik mereka. Senyum dan sapaan hangat mewarnai area penerimaan tamu. Prabowo dan Titik berdiri di depan aula utama, menyambut setiap tamu dengan penuh keramahan. Mereka berjabat tangan, saling bertukar doa, dan berbincang singkat sebelum tamu melanjutkan ke area jamuan. Pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, dan duta besar negara sahabat hadir dalam suasana penuh kekeluargaan. Tidak ada sekat antara mereka, semua merayakan Idul Fitri dalam semangat kebersamaan. Para tamu dari masyarakat umum juga diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Prabowo dan Titik. Mereka mengungkapkan rasa syukur bisa merayakan Lebaran di Istana Merdeka, sesuatu yang jarang terjadi bagi kebanyakan orang. Acara dibuka dengan pembacaan doa oleh seorang ulama terkemuka. Doa tersebut mengandung harapan untuk persatuan bangsa, keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kelancaran pemerintahan ke depan. Setelah doa, Prabowo memberikan sambutan singkat. Ia menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Titik juga turut memberikan sepatah kata, mengingatkan semua yang hadir tentang makna Lebaran sebagai momen untuk saling memaafkan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah. Para tamu menikmati hidangan yang telah disiapkan sambil berbincang satu sama lain. Suasana penuh kehangatan terasa di setiap sudut Istana Merdeka. Di sela-sela acara, beberapa tokoh masyarakat dan ulama berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Prabowo tentang berbagai isu nasional. Ini menjadi ajang silaturahmi yang tidak hanya mempererat hubungan personal, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Acara penyambutan berjalan dengan lancar, dan Prabowo serta Titik merasa puas melihat senyum kebahagiaan di wajah setiap tamu yang hadir. Setelah sesi ramah tamah dan jamuan makan, para tamu disuguhi berbagai pertunjukan seni budaya yang telah dipersiapkan dengan matang. Ini menjadi bagian dari upaya Prabowo dan Titik untuk menampilkan kekayaan budaya Indonesia kepada semua yang hadir. Pertunjukan dibuka dengan penampilan musik gamelan dari Yogyakarta yang menghadirkan suasana sakral dan menenangkan. Suara gong dan saron berpadu harmonis, menyambut para tamu dengan keindahan musik tradisional. Setelah itu, tarian saman dari Aceh dipertunjukkan oleh sekelompok pemuda yang tampil dengan penuh energi. Gerakan cepat dan sinkronisasi mereka mendapat tepuk tangan meriah dari hadirin. Tidak hanya tarian tradisional, panitia juga menghadirkan pertunjukan angklung dari Jawa Barat. Para tamu, termasuk Prabowo dan Titik, turut serta dalam sesi interaktif memainkan angklung bersama, menciptakan harmoni yang indah. Untuk menambah semarak, seorang penyanyi ternama membawakan lagu-lagu bernuansa religi dan kebangsaan. Lagu-lagu seperti "Bersyukur" dan "Tanah Airku" menggema di aula utama, mengingatkan semua akan pentingnya rasa syukur dan cinta tanah air. Selain hiburan seni, ada juga pembacaan puisi Islami oleh seorang budayawan. Puisinya mengisahkan tentang makna Lebaran sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah dan memperbaiki hubungan antar manusia. Di salah satu sudut taman istana, anak-anak yatim dan duafa yang diundang juga menikmati pertunjukan dongeng Islami. Mereka duduk dengan antusias mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah yang disampaikan oleh pendongeng profesional. Sebagai penutup, tim kesenian dari berbagai daerah bersatu dalam satu pertunjukan kolosal yang menggambarkan keberagaman budaya Nusantara. Ini menjadi simbol persatuan dan kebersamaan yang menjadi semangat utama perayaan Lebaran tahun ini.
Prabowo dan Titik sangat senang melihat bagaimana tamu-tamu menikmati hiburan yang disajikan. Mereka berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen untuk lebih mencintai dan menghargai warisan budaya bangsa. Setelah rangkaian hiburan dan pertunjukan budaya, Prabowo dan Titik melanjutkan agenda dengan acara khusus bersama anak-anak yatim dan kaum duafa. Mereka telah diundang secara khusus untuk merasakan kebahagiaan Lebaran di Istana Merdeka, sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada mereka yang kurang beruntung. Anak-anak yatim terlihat antusias dan penuh semangat saat memasuki aula pertemuan. Mereka disambut langsung oleh Prabowo dan Titik dengan senyum hangat dan pelukan kasih. Beberapa anak tampak malu-malu, tetapi segera merasa nyaman ketika Titik membungkuk untuk menyapa dan mengobrol dengan mereka secara langsung. Dalam sesi ini, Prabowo memberikan sambutan yang menyentuh hati. Ia menekankan pentingnya berbagi kebahagiaan di hari yang suci ini. Lebaran adalah momen kebersamaan dan kasih sayang. Kami ingin kalian semua merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang sama, ujarnya. Anak-anak pun tersenyum mendengar kata-kata penuh perhatian itu. Setelah sambutan, panitia membagikan bingkisan Lebaran kepada setiap anak. Bingkisan tersebut berisi pakaian baru, alat tulis, mainan, dan makanan ringan favorit mereka. Sontak, kegembiraan terpancar di wajah anak-anak saat menerima hadiah tersebut. Beberapa dari mereka langsung memeluk bingkisannya dengan erat. Selain memberikan bingkisan, Prabowo dan Titik juga duduk bersama anak-anak untuk menikmati hidangan khas Lebaran. Mereka berbincang santai, mendengarkan cerita-cerita lucu dan harapan anak-anak untuk masa depan. Suasana penuh kehangatan ini memberikan momen yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Di sudut lain aula, ada sesi dongeng Islami yang khusus diselenggarakan untuk anak-anak. Seorang pendongeng terkenal membawakan kisah-kisah inspiratif tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan beberapa dari mereka bertepuk tangan ketika cerita mencapai klimaksnya. Tidak hanya anak-anak, kaum duafa yang hadir juga mendapat perhatian khusus. Mereka diberikan santunan serta kesempatan untuk berbicara langsung dengan Prabowo dan Titik. Beberapa di antara mereka bahkan terharu karena merasa dihargai dan didengarkan oleh sosok pemimpin negara. Acara ini tidak hanya menjadi momen berbagi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kepedulian kepada semua yang hadir. Prabowo dan Titik berharap bahwa kepedulian kepada sesama ini bisa terus dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya di hari Lebaran, tetapi setiap saat. Saat sesi ini berakhir, anak-anak dan kaum duafa berpamitan dengan penuh kebahagiaan. Mereka meninggalkan Istana Merdeka dengan hati yang hangat dan penuh rasa syukur. Prabowo dan Titik pun merasa puas dan bahagia telah bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Setelah semua rangkaian acara selesai, Prabowo dan Titik akhirnya memiliki momen untuk duduk sejenak dan merenung. Mereka berbincang di salah satu ruangan istana, mengingat kembali bagaimana seluruh acara berjalan dengan lancar dan penuh makna. Titik tersenyum sambil menyesap teh hangatnya. Acara tadi begitu indah. Melihat semua orang berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan menikmati kebersamaan sungguh membuat hati tenang, ucapnya. Prabowo mengangguk setuju. Ia merasa bahwa momen seperti ini adalah contoh nyata dari semangat persatuan dan gotong royong yang selalu ia junjung tinggi. Mereka juga membahas bagaimana open house ini bisa menjadi tradisi tahunan yang terus dilestarikan. Masyarakat butuh pemimpin yang dekat dengan mereka, yang mau mendengarkan dan berbagi kebahagiaan, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Ia berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang erat dengan rakyatnya. Selain itu, mereka juga merefleksikan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara dengan banyak perbedaan, tetapi momen seperti ini menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa disatukan dalam kebersamaan. Idul Fitri mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan kembali kepada fitrah. Kita harus terus menanamkan nilai ini di tengah kehidupan berbangsa, tambah Titik. Di sela obrolan mereka, salah satu staf istana masuk dan membawa laporan mengenai acara hari ini. Semua tamu merasa puas,
masyarakat merasa dihargai, dan acara berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini semakin meyakinkan Prabowo dan Titik bahwa langkah yang mereka ambil sudah tepat. Malam semakin larut, tetapi hati mereka tetap penuh semangat. Prabowo melihat keluar jendela, menatap kota Jakarta yang masih terang dengan lampu-lampu jalanan. Ia memikirkan masa depan Indonesia, bagaimana ia bisa terus berkontribusi untuk negeri ini dengan lebih baik lagi. Sebelum beristirahat, mereka berdua mengakhiri hari dengan salat dan doa. Mereka memohon keberkahan, kesehatan, dan kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Doa mereka penuh harapan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Malam itu, Istana Merdeka terasa lebih damai. Open House telah selesai, tetapi semangat yang dihadirkannya akan terus hidup dalam ingatan semua yang hadir. Lebaran tahun ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang persatuan, kebersamaan, dan harapan yang lebih baik untuk masa depan.